Splint merupakan alat stabilisasi dan imobilisasi gigi goyang karena suatu lesi, trauma, atau penyakit periodontal. Prinsip dari pembuatan splint yaitu dengan mengikat beberapa gigi menjadi satu kesatuan sehingga tekanan dapat didistribusikan ke semua gigi yang diikat. Perawatan menggunakan alat splint disebut splinting. Temporary splinting adalah splint yang digunakan sebelum, selama, dan setelah terapi periodontal. Temporary splint biasanya digunakan dalam waktu yang singkat, yaitu selama 2-6 bulan, sampai kegoyangan gigi berkurang atau gigi sudah stabil. Secara permanen atau gigi dapat berfungsi tanpa menggunakan splinting. Splinting wire. Penggunaan kawat sebagai alat splint yang diikatkan pada gigi yang goyang dengan gigi-gigi sebelahnya sebagai alat stabilisasi dan imobilisasi gigi yang goyang. Alat ini termasuk alat splinting sementara. Indikasi, gigi dengan kegoyangan derajat 3 menurut Wasserman disertai kerusakan tulang yang berat, kegoyangan yang menyebabkan ketidaknyamanan pasien, mobilitas gigi yang progresif, migrasi, dan menyebabkan sakit saat mengunyah. Indikasi, mobilisasi sedang sampai berat yang terkait dengan inflamasi periodontal. Jumlah gigi yang kuat tidak mencukupi untuk menstabilkan gigi yang goyang. Pasien dengan kebersihan mulut yang buruk. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada tang potong, needle holder, sarung tangan atau handscoon, wire ukuran 0,1 dan 0,2, alat standar, dan masker. Kemudian prosedur splinting wire. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Kedua, persiapan operator. Ketiga, bersihkan gigi yang akan dilakukan splinting. Keempat, isolasi daerah kerja dengan cotton roll. Kelima, buat kawat mayor dengan ukur panjang kerja menggunakan dental floss dari distal caninus ke distal caninus lainnya. Keenam, lalu ukur kawat sepanjang 2 kali panjang kerja dan potong. Kemudian kawat ditekuk menjadi 2. Nomor 7, kawat mayor 0,02 inci dimasukkan ke proksimal gigi caninus secara horizontal dan diletakkan di daerah lingkar terbesar dari gigi. Kemudian dilingkarkan sampai ke gigi caninus lainnya dengan kawat menyentuh permukaan fasial dan lingual gigi. Lalu ujung kawat bagian labial dan lingual gigi penyangga terakhir dipilin bersama searah jarum jam dan ditekuk ke incisal space. Ke-8, kemudian kawat minor diameter 0,01 inci berbentuk hairpin dimasukkan ke proksimal gigi dari bagian labial ke arah lingual di bawah kawat mayor. Lalu dari bagian lingual kawat ditekuk dan dimasukkan ke proksimal gigi ke bagian labial dan diletakkan di atas kawat mayor, sehingga mengikat bagian fasial dan lingual dari kawat mayor. Kemudian dikencangkan dengan cara diputar atau dipilin searah jarum jam menggunakan needle holder di bawah titik kontak. Berikutnya, kencangkan sampai kawat minor terakhir setelah sebelumnya kawat minor yang lainnya sudah dikencangkan. Lalu potong ujung kawat 2-3 mm dan ditekuk ke incisal space. Kemudian lakukan pengecekan menggunakan sonde untuk mengecek apakah wire mayor sudah rigid. Berikut adalah gambarannya. Pertama-tama kita ukur kawat sepanjang 2 kali panjang kerja, kemudian ditekuk menjadi 2 bagian dan dipotong menggunakan tang potong. Setelah itu, kawat mayor dimasukkan ke proksimal gigi, lalu ujung kawat bagian labial dan lingual dipilin searah jarum jam dan ditekuk ke incisal space. Kemudian kawat minor dimasukkan ke proksimal gigi dari bagian labial ke arah lingual di bawah kawat mayor sehingga mengikat kawat bagian fasial dan lingual dari kawat mayor. Lalu ujung kawat dipotong 2-3 mili dengan tang potong dan ditekuk ke incisal space. Kemudian lakukan pengecekan menggunakan sonde untuk mengecek apakah wire mayor sudah rigid atau tidak.